Manisha Agatha, NIM 18I10040. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan steam bread. Steam bread yang dibuat itu ada dua, yaitu steam bread A dan steam bread B. Perbedaan dari kedua steam bread tersebut terletak pada penggunaan jenis tepung. Steam bread A menggunakan tepung terigu protein tinggi, dan steam bread B menggunakan tepung terigu protein rendah. Happy watching! Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan steam bread A. Yang pertama, terdapat garam sebanyak 5 gram. Kemudian ada baking powder sebanyak 5 gram juga. Lalu ada ragi instan sebanyak 10 gram. Lalu ada air sebanyak 225 gram. Kemudian ada margarin putih sebanyak 50 gram. Lalu ada gula pasir sebanyak 100 gram. Dan yang terakhir ada tepung terigu berprotein tinggi sebanyak 500 gram. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi bahan yang digunakan dalam pembuatan steam bread. Bahan pertama yang digunakan untuk pembuatan steam bread adalah tepung terigu. Tepung terigu memiliki fungsi untuk mengikat air dan membentuk gluten untuk menahan gas CO2 dari hasil proses fermentasi ragi. Tepung terigu juga berperan sebagai pembentuk jaringan roti yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis tepung berdasarkan kandungan proteinnya, yaitu tepung terigu protein tinggi, sedang, dan rendah. Pada steam bread A, menggunakan tepung terigu protein tinggi yang mengandung banyak gluten, sehingga adonan cenderung liat dan elastis. Lalu yang kedua ada ragi instan atau biasa disebut dengan yeast, yang bertugas untuk membantu dalam pengembangan adonan dan pembentukan gluten yang juga memberikan rasa dan aroma pada steam bread. Ragi juga dapat bereaksi dengan gula, tepung, dan air, sehingga menghasilkan gas CO2 untuk mengembangkan adonan. Bahan selanjutnya adalah air. Air merupakan salah satu bahan utama untuk membuat roti. Air sendiri memiliki fungsi untuk melarutkan yeast, garam, dan gula, dan juga yang terutama adalah untuk menghidrasi gliadin dan glutenin menjadi gluten. Selanjutnya adalah gula. Gula berperan sebagai makanan ragi selama proses fermentasi yang mampu mengembangkan steam bread, lalu mampu memperpanjang umur simpan, menghasilkan rasa manis pada steam bread, serta pembentukan warna coklat pada kulit roti. Dalam pembuatan steam bread, garam digunakan sebagai penambah cita rasa atau pemberi rasa, dan sebagai pengontrol berjalannya proses fermentasi dengan menghambat pertumbuhan ragi yang terlalu cepat. Lalu, margarin putih digunakan sebagai lemak, memiliki fungsi melembutkan atau mengempukkan tekstur steam bread, dan juga dapat memberi warna putih pada steam bread. Bahan yang terakhir adalah baking powder. Baking powder sendiri digunakan sebagai penambah volume pengembangan pada steam bread selain ragi instan. Sebelum masuk pada proses pembuatan steam bread, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Langkah pertama dalam pembuatan steam bread adalah memasukkan semua bahan kering. Yang pertama yaitu tepung terigu. Selanjutnya, setelah tepung terigu dimasukkan, ada ragi instan. Lalu ada gula pasir. Dan yang terakhir adalah baking powder. Selanjutnya, bahan kering diaduk hingga merata. Setelah bahan kering sudah tercampur, maka dimasukkan garam. Kemudian air juga ikut dimasukkan. Setelah itu diaduk hingga adonan menyatu. Tepung terigu mengandung gluten yang akan bekerja sama dengan air dan pati sehingga membentuk jaringan elastis, lalu mampu menahan gas CO2 yang membuat adonan tidak kempes dan mengembang dengan baik.
Saat adonan sudah menyatu, lalu margarin putih dimasukkan ke dalam adonan dan adonan diaduk hingga menjadi kalis. Tujuan penambahan margarin putih atau lemak pada steam bread yaitu untuk menghasilkan volume akhir yang lebih besar, adonan menjadi lebih fleksibel, dan memiliki tekstur yang lebih lembut. Lalu dilakukan pengulenan dengan cukup karena pengulenan yang berlebihan akan menyebabkan adonan menjadi basah dan lengket kembali. Setelah adonan kalis, selanjutnya adonan diistirahatkan selama 30 menit dalam tempat tertutup. Tujuan dari proses pengistirahatan adonan steam bread adalah proses fermentasi oleh ragi yang menghasilkan gas CO2 yang dapat mengembangkan adonan, serta air terserap dalam partikel adonan dan menyebar dengan rata. Pengistirahatan adonan harus dilakukan dengan cukup. Kemudian adonan dikempeskan dengan tujuan membuang gas yang terbentuk pada saat proses pengistirahatan berlangsung, sehingga susunan gluten dapat disusun kembali dan dapat mengembang lagi, serta dapat menghasilkan tekstur yang halus. Kemudian adonan dibagi menjadi 50 gram tiap adonan. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian adonan dibulatkan. Pembulatan adonan berfungsi untuk membuat struktur gluten menjadi lebih merata dan permukaan menjadi lebih halus. Setelah semua adonan diletakkan di dalam loyang, maka dilakukan pengistirahatan kedua selama 30 menit. Kemudian, setelah pengistirahatan kedua, adonan diukur jari-jarinya dan volume pengembangan, serta difoto untuk mengisi data hasil pengamatan setelah proofing. Setelah air dalam kukusan telah mendidih, kemudian adonan dimasukkan ke dalam kukusan dan dikukus selama 10 menit. Setelah matang, lalu api dimatikan terlebih dahulu. Setelah ditunggu selama 5 menit, kemudian steam bread diambil dan loyang dikeluarkan dari kukusan. Setelah itu, diukur kembali jari-jari dan volume pengembangan, serta difoto dan dibandingkan teksturnya dengan steam bread tepung terigu protein rendah. Lalu, steam bread yang kedua dibuat dengan tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah menyerap sedikit air dan gula, sehingga tekstur steam bread yang dihasilkan lebih renyah. Bahan yang digunakan dan cara pembuatan sama dengan steam bread tepung terigu protein tinggi. Bedanya terletak pada jenis tepung yang digunakan. Langkah pertama yaitu campur semua bahan kering, kemudian masukkan garam dan air. Lalu tuang air, aduk hingga adonan menyatu. Setelah adonan menyatu, masukkan margarin, lalu aduk hingga adonan kalis. Setelah adonan kalis, lalu adonan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah adonan mengembang pada proses pengistirahatan, kemudian dikempeskan untuk dibuang gasnya. Setelah adonan dibuang gasnya, kemudian adonan dibagi menjadi 50 gram setiap adonan. Adonan steam bread ini juga dapat diberi isian meses ataupun keju. Setelah dibulatkan, adonan diistirahatkan kembali selama kurang lebih 30 menit hingga adonan cukup mengembang. Kemudian setelah adonan cukup mengembang, lalu diambil sampel untuk diukur kembali jari-jari dan volume pengembangannya. Apabila air dalam panci kukusan sudah mendidih, lalu adonan steam bread dimasukkan ke dalam panci kukus. Setelah semua adonan masuk ke dalam panci kukusan,
Kemudian adonan dikukus selama 10 menit. Apabila steam bread sudah matang, maka api dimatikan. Lalu steam bread dibiarkan di dalam panci kukus selama kurang lebih 5 menit. Kemudian steam bread dikeluarkan. Lalu diukur jari-jari serta volume pengembangannya. Setelah itu dibandingkan tekstur dari steam bread B dengan steam bread A. Gambar ini merupakan perbandingan tekstur dari steam bread dengan tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah. Dapat dilihat bahwa steam bread protein tinggi memiliki tekstur sangat halus dan steam bread protein rendah memiliki tekstur halus. Nah, begitulah cara pembuatan steam bread. Thanks for watching.